Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Stianingsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Takdis Nurul Huda Kajen, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu mengenai analisis video dari Ibu Yuni Widyastuti mengenai pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual ini adalah yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dalam contoh video praktik baik ini. Analisis video. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengajar? Menurut saya, visinya adalah mewujudkan lingkungan pembelajaran yang positif bagi murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama yaitu tahapan buat pertanyaan. Tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang strategi-strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru menggali informasi dan pendapat murid tentang kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang ketiga, guru menanyakan kepada murid tentang apa yang disukai dari kelas mereka. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh guru dalam video yang pertama, guru membagi murid menjadi 4 kelompok dan mengajak murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6 untuk mendapatkan referensi dan inspirasi tentang kelas yang meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, guru meminta murid secara berkelompok mengidentifikasi apa yang mereka sukai dari kelas lain yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, guru meminta murid secara berkelompok bertanya kepada murid di kelas lain tentang apa yang mereka sukai dari kelas lain yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang keempat, guru meminta murid berdiskusi tentang apa yang mereka sukai dan alasannya sebagai penyemangat belajar setelah murid melakukan kunjungan ke kelas lain. Tahapan yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Tindakan yang dilakukan oleh guru yang pertama, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua, guru meminta murid menggambarkan kelas impian mereka, yaitu kelas nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar dengan alat dan bahan yang sudah dibagikan dan dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan kelas impian mereka. Tahapan yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu guru meminta setiap murid berkontribusi membuat daftar tindakan dalam rangka mewujudkan kelas impian mereka dan menuliskannya di papan tulis. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tindakan yang dilakukan oleh guru mengatur pembagian tugas secara berkelompok dan memberi murid kesempatan untuk berkontribusi dalam pembagian tugas tersebut. Yang kedua, guru mengajak murid berdiskusi tentang waktu pelaksanaan tugas tersebut. Yang ketiga, guru mendampingi dan membantu murid bergotong royong melaksanakan tugas untuk mewujudkan kelas impian mereka. Pertanyaan yang kelima dari analisis video yaitu, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin pembelajaran
yang tergambar dalam video menurut saya adalah pemimpin pembelajaran dengan pendekatan berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki, mendorong dan mengarahkan murid berkolaborasi dan memberi kontribusi untuk mewujudkan kelas impian, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal utama yang dimanfaatkan pemimpin pembelajaran dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu modal manusia dan pemanfaatannya. Guru memiliki kemampuan dan atau strategi dalam pemetaan aset yang dimiliki untuk mewujudkan kelas impian. Lalu murid yang bersikap kooperatif, bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri dalam melaksanakan tugas. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Rekan sejawat yang bersedia diajak diskusi untuk merumuskan prakarsa perubahan dan bersedia untuk berkolaborasi mewujudkan prakarsa perubahan dengan memberikan izin bagi murid untuk berkunjung dan mencari inspirasi kelas impian di kelas mereka. Yang kedua, murid kelas 2 dan 6 yang bersedia memberikan pendapat tentang kelas impian. Yang ketiga yaitu modal fisik. Ruang kelas yang cukup memadai untuk digunakan dan ditata sebagai kelas impian. Yang kedua, meja dan kursi ditata dengan posisi yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, meja dimanfaatkan sebagai rak buku dan kursi sebagai tempat duduk di pojok baca. Dan yang terakhir, gambar anak-anak dijadikan hiasan dinding. Modal yang keempat dan pemanfaatannya yaitu lingkungan alam. Modal lingkungan atau alam. Bahan-bahan yang tersedia di lingkungan atau alam dapat dijadikan sebagai bahan dalam menghias kelas. Modal yang kelima yaitu modal finansial. Yang pertama ada dana BOS yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan kebersihan kelas dan bahan-bahan menghias kelas. Yang kedua ada uang kas kelas dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan hiasan dinding. Yang keenam yaitu modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat dijadikan dukungan dalam setiap perubahan positif di lingkungan kelas. Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu karakter mandiri dan tanggung jawab sebagai modal dalam melaksanakan tugas murid untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, budaya gotong royong sebagai modal untuk mewujudkan kelas impian mereka. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis video di demonstrasi kontekstual modul 3.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.